Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 7 Agustus 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Pedagang resah tumpukan sampah di Pasar Apung, kota Ambon belum diangkut. Pedagang di Pasar Apung, kota Ambon resah lantaran tumpukan sampah belum juga diangkut. Pantauan tribunambon.com, sejak para pedagang direlokasi ke area tersebut, jumlah sampah terus bertambah setiap harinya. Menurut pedagang, adanya sampah tersebut sangat mengganggu mereka yang berjualan. Lanjutnya, jika sampah-sampah itu tidak segera diangkut, akan membuat pasar tidak mau dikunjungi masyarakat. Selain mengganggu pemandangan, sampah tersebut juga membahayakan kesehatan penjual karena setiap hari berada di situ. Pedagang meminta dinas terkait untuk melakukan pembersihan di area tersebut agar bersih dari sampah dan pasar bisa terlihat indah. Apalagi tumpukan sampah itu sering mengeluarkan bau yang menyengat, membuat mereka tidak nyaman. Diketahui sejak direlokasi bulan Juni lalu ke Pasar Apung, para pedagang selalu mempermasalahkan kebersihan di area tersebut. Namun hingga saat ini belum ada dinas terkait yang datang untuk melakukan pembersihan. Tribuners, kondisi Pasar Apung tak layak. Pedagang ajak Wali Kota Ambon datang lihat kondisi. Pedagang yang menempati Pasar Apung Mardika meminta Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi, datang dan melihat nasib mereka. Mereka menagih janji Lohenapesi ketika kampanye yang mengatakan akan melihat masyarakat kecil. Permintaan ini menyusul kondisi pasar yang menjadi tempat relokasi bagi pedagang dinilai tidak layak dan merugikan mereka. Salah satu anggota Ikatan Pedagang Pasar Mardika Ambon, Ipma, menyayangkan karena tidak pernah ada dinas yang datang melihat mereka. Alasan mereka ingin ditinjau yakni agar Lohenapesi bisa melihat sendiri bagaimana keadaan para pedagang di sana. Dia mengakui pedagang yang termasuk dalam Ipma sepenuhnya mendukung rencana pemerintah untuk membangun pasar modern. Namun juga harus tetap memperhatikan tempat relokasi agar nyaman dikunjungi oleh masyarakat. Selain itu, pedagang juga bisa berjualan dengan baik dan bisa menghasilkan pemasukan untuk kepentingan hidup sehari-hari. Sejak direlokasi sebulan lalu, Wali Kota Ambon maupun wakilnya tidak pernah melakukan peninjauan langsung ke area Pasar Apung. Tribuners, masih terkait Pasar Apung. Pengembang Pasar Apung Ambon segera bangun lapak khusus bagi pedagang sayur. Pedagang sayuran yang selama ini menempati badan jalan Pasar Mardika Kota Ambon akan segera mendapatkan tempat baru. Hal ini diungkap Koordinator Lapangan CV Aliseto Amandale, Alfian. CV Aliseto Amandale merupakan pengembang pengelolaan Pasar Apung dan sekitarnya area Matika. Lapak untuk pedagang sayur juga akan dibuat terapung. Lanjutnya, tujuan pembangunan tersebut agar para pedagang bisa berjualan dengan rapi dan tidak mengganggu lalu lintas. Langkah ini juga agar bisa mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi penyakit di Pasar Mardika Ambon. Dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan para pedagang yang berjualan di jalan. Rencana pembangunan tersebut juga untuk mengatasi adanya tumpukan sampah di bibir-bibir pantai Mardika. Selain itu, untuk mensterilkan pintu masuk menuju Pasar Apung yang selama ini tertutupi para pedagang sayur. Dia mengatakan proyek ini sudah disetujui oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, beberapa mobil datang untuk membawa material berupa kayu dan triplex untuk bahan membuat lapak.
Sementara itu, para pedagang yang diwawancarai secara acak juga merasa senang dan perlu untuk dilakukan pembangunan. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Tahun depan, traffic light di Kota Ambon diganti dengan sistem canggih. Dinas Perhubungan Kota Ambon sedang menyiapkan sistem canggih untuk dipasang pada unit traffic light di sejumlah ruas jalan, yakni traffic light terintegrasi area traffic control system, intelligent transport system. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, sistem tersebut mulai dipasang pada tahun 2022 mendatang. Lanjutnya, tujuan pemasangan ETCS ITS tersebut guna meningkatkan keselamatan bagi masyarakat yang berkendara. Selain itu, pemasangan juga diharapkan dapat mengoptimalkan siklus lampu lalu lintas dan mengurangi antrian kendaraan di persimpangan jalan. Dia mengaku masih menunggu keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebelum melakukan pengadaan. Sebab alat canggih ini juga menyediakan fasilitas rekaman data lalu lintas jika terjadi kecelakaan di ruas jalan yang terdapat traffic light. Sistem lalu lintas ini juga bisa mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif. Diketahui, ETCS ITS sudah digunakan di traffic light di sejumlah kota besar yang ada di Indonesia, yakni Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Sehingga Kota Ambon juga diharapkan dapat segera membuat traffic light terintegrasi ETCS ITS dalam waktu dekat. Tribuners, traffic light sering mati saat hujan. Di Sub Ambon siapkan anggaran beli alat penangkal petir. Traffic light di sejumlah ruas jalan di Kota Ambon sering mati saat turun hujan. Traffic light yang paling sering mati yakni di Jalan Aipati, Jalan Sultan Hairun maupun Jalan Pala. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, mengakui traffic light masih sering terjadi gangguan ketika ada petir yang menyambar. Padahal beberapa bulan lalu sudah dilakukan pergantian akibat kerusakan yang disebabkan sambaran petir. Dengan munculnya kerusakan seperti ini, pihaknya akan berupaya menyiapkan anggaran untuk membeli alat penangkal petir. Alat tersebut akan dipasang di traffic light agar terhindar dari sambaran petir ketika musim penghujan. Selain itu, alat yang akan diadakan tersebut bisa bertahan dalam segala kondisi, baik hujan maupun panas. Dia menyebut sambil menyiapkan anggaran untuk pengadaan, pihaknya akan terus melakukan pemeliharaan traffic light. Hal ini guna tetap menjaga kelancaran maupun kenyamanan bagi masyarakat dalam berkendara. Diketahui traffic light di Kota Ambon, di beberapa sisi di Kota Ambon baru saja diganti pada awal Mei lalu karena mengalami kerusakan. Meski begitu, dalam beberapa kesempatan ditemukan traffic light tersebut mengalami gangguan pada waktu-waktu sibuk dan saat turun hujan disertai petir. Sobat. Tribuners, dinyatakan tidak bersalah, pemilik lahan dan kepala seksi pengukuran BPN Buru Maluku akhirnya dibebaskan. Peri Tanaya dan Abdul Ghafur Laitupa akhirnya dikeluarkan dari rutan kelas 2A Ambon sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, Jumat 6 Agustus 2021.
Keduanya dibebaskan usai jaksa mendapatkan petikan putusan tak bersalah dari panitera. Penasihat hukum Rosa Tursina Nukuhehe kepada tribunambon.com Sabtu 7 Agustus 2021 siang mengatakan kliennya yakni Abdul Ghafur Laitupa langsung dijemput oleh keluarga dan menjalani perawatan kaki di Ambon sebelum kembali ke Namlea, Kabupaten Buru. Sama halnya dengan Abdul Ghafur Laitupa, Feritanaya akan tinggal sebentar di Kota Ambon dan kembali bertemu keluarga di Namlea pada hari Senin 9 Agustus 2021 mendatang. Nukuhehe mengatakan keduanya nampak bahagia setelah mendengar hasil sidang dan dibebaskan dari tahanan. Sebelumnya, Feritanaya dan Abdul Ghafur Laitupa merupakan dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pada pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG di Namlea, Kabupaten Buru. Feritanaya merupakan pemilik lahan seluas 48.645,5 meter persegi yang dibeli PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku pada tahun 2016 sebesar Rp6.081.722.920. Sedangkan Abdul Ghafur Laitupa merupakan Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Buru. Keduanya dinyatakan tak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Selain itu, Majelis Hakim menyatakan akan mengembalikan harkat dan martabat keduanya pada kedudukan semula. Tiga pesilat muda Kota Ambon yang berpotensi mewakili Maluku di ajang KOSN. Seleksi kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN di Maluku telah diadakan di Kota Ambon, tepatnya di kantor Desa Batu Merah, Jalan Lorgi Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Jumat 6 Agustus 2021 malam. Kategori yang dipertandingkan pun hanya peragaan seni tunggal putra dan putri dengan metode penilaian penjurian daring. Pantauan tribunambon.com di lokasi peserta lebih dulu diseleksi dan dinilai oleh wasit dan juri internal IPSI Kota Ambon. Kemudian dilakukan pemantapan dan perekaman video guna diajukan ke Dinas Pendidikan Pusat. Dari hasil seleksi tersebut telah didapat 3 atlet usia dini dan pra-remaja dari 2 SMP dan 1 SD di Kota Ambon yang akan diajukan untuk menjadi perwakilan Provinsi Maluku di tingkat nasional. Nantinya 3 video atlet yang telah direkam akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pusat, kemudian diberikan surat rekomendasi untuk mewakili Provinsi Maluku. Kepada tribunambon.com, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Ambon, Daniel Yatemia berharap ketiga peserta dapat memberikan hasil yang maksimal jika terpilih menjadi perwakilan Provinsi Maluku di ajang KOSN tingkat nasional. Harapan kita bahwa adik-adik ini yang tergabung dalam kegiatan KOSN untuk tingkat nasional yang diturunkan dan diseleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten kota dan provinsi menuju nasional. Proses penilaian ini juga, proses pengundian ini, penilaian dari video ini juga, ini kan Kota Ambon menuju tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dan tingkat provinsi itu diuji di tingkat pusat, di nasional juga. Nanti mereka lolos dari tingkat provinsi yang diuji secara nasional, dan namanya dikirim ke Provinsi Maluku untuk diberikan rekomendasi mewakili Provinsi Maluku di tingkat nasional. Oh. Jadi mereka harus diseleksi dulu nanti di tingkat nasional dulu, baru ditentukan. Ya. Oh iya, baik Pak.
Tribuners, vaksinasi massal di Terminal Binaya Masohi digelar hingga akhir Agustus. Vaksinasi massal di Terminal Binaya Kota Masohi, Maluku Tengah masih dibuka hingga akhir Agustus nanti. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Pengadaan Obat-obatan Dinas Kesehatan Maluku Tengah, Darwin Lesi, mengatakan perpanjangan jadwal disesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Jika stok vaksin habis lanjutnya, maka pastinya pelaksanaan vaksin juga ditunda. Namun sejauh ini ketersediaan vaksin untuk Maluku Tengah katanya masih tercukupi. Sejauh ini antusiasme warga mengikuti vaksinasi menurutnya sangat tinggi. Per 6 Agustus 2021 kemarin, jumlah orang yang telah menjalani vaksinasi naik dari 14.000 menjadi 21.792 orang. Lesi memastikan stok vaksin di Maluku Tengah masih aman. Dikatakan stok vaksin di gudang penyimpanan saat ini sebanyak 2.020 atau 202 vial. Dinkes juga baru menerima penambahan dosis sebanyak 1.045 dosis dari gugus tugas Provinsi Maluku. Sehingga total vaksin yang tersedia saat ini sebanyak 3.065 dosis atau sebanyak 245 vial. Lesi menambahkan ketersediaan vaksin diharapkan mampu melayani antusias masyarakat menjalani vaksinasi. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Listrik belum teraliri di Desa Pasir Putih. DPD Buru Selatan mengaku terus berjuang. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan, Asriyadi Tomia, pastikan mengawal kebutuhan listrik warga di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan. Hal itu diungkapkan Asriyadi mengingat aktivitas warga di desa tersebut terhambat akibat tiadanya aliran listrik. Warga pun masih mengandalkan penerangan alternatif untuk kebutuhan penerangan pada malam hari. Terdapat 578 rumah warga yang belum dialiri listrik. Menurut Asriyadi, Komisi 2 sudah beberapa kali ke kantor PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk membahas percepatan pembangunan PLN di Desa Pasir Putih. Dia mengatakan untuk memperjuangkan hal tersebut, pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara. Ketua DP 2 Partai Golkar Bulsel ini berjanji akan terus mengawal masalah tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab anggota DPRD dari Dapil Kecamatan Leksula dan Kepala Madan. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 578 rumah dari 617 kepala keluarga di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan belum juga teraliri listrik, padahal tiang listrik sudah dibangun selama 2 tahun. Terkait dengan PLN Desa Pasir Putih, kami dari DPRD terkhusus Komisi 2 sudah beberapa kali ke provinsi, dalam hal ini PLN wilayah Maluku, untuk kami memperjuangkan terkait dengan percepatan pembangunan PLN di Desa Pasir Putih. Oleh itu, pihak PLN telah menyampaikan ke kami pada waktu itu bahwa akan dikonsultasikan lagi ke pimpinan yang tertinggi dalam hal ini PLN pusat untuk berkoordinasi terkait dengan apakah PLN Desa Pasir Putih ini, karena berhubung dia di pulau sendiri, apakah menggunakan mesin sendiri ataukah menyambung atau ambil aliran dari
jalur PLN yang telah tersebar di Kecamatan Kepala Mada. Olehnya itu kami berharap kepada pihak PLN dan seluruh masyarakat Desa Pasar Putih mohon kiranya untuk mungkin bisa memberikan kami lagi kesempatan untuk kembali setelah selesai masa COVID ini, akan kami kembali ke PLN Maluku untuk mempertanyakan lagi hasil komunikasi kami, hasil audiensi kami pada tahun kemarin. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat berakhir pekan dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.